Aktivitas makar itu kan didahului oleh hasutan. Oh. Makar itu nggak akan ada kalau nggak ada hasutan. Orang-orang yang demo-demo yang bakar-bakar itu kan terhasut. Apa tiba-tiba mereka bareng-bareng ada ide turun dari langit membakar-bakar, kan tidak. Jadi kita bisa bilang ini hasutan untuk melakukan makar. Hasutan untuk melakukan makar. Gimana Nah, itu kan memang bukan itu kecenderungan itu otoritarian. wilayahnya eksekutif. Mau perang disuruh perang, ya perang kita. Ketika eksekutif bilang begitu, itu wilayahnya eksekutif. Harus diuji dulu lewat persidangan. Jangan langsung berprasangka negatif juga. Oh, ini ulah pemerintahan. Ya jangan gitu dong. Bang Deo, Ya, kemarin kita ngomong tentang Rismon, ya. ya kan, dilaporkan Pak JK. Ya, kesimpulan Bang Deo kemarin itu adalah ini laporan prematur. Tapi ada yang genting nih kita mau ngomong, Bang. Nah, apa itu Bang Fajar? Nah, soal makar-makar. Makar. Makar. Makar itu dari zamannya Pak Karno udah ada. Dari zamannya Pak Soeharto udah ada. Zamannya Habibie ada. Habibie ada. Zamannya Gus Dur ada ya? Gus Dur ada. Megawati? Megawati ada. Yang nggak ada SBY. SBY ada juga dong. SBY. Pak Jokowi ada juga. Ada juga. Oh, yang waktu pemilu orang ditangkap itu? Iya, semua tuh ada perilaku makar. Karena setiap pemerintahan selalu ada orang yang nggak suka, yang kemudian menjadi ekstrim kan, melakukan tindakan-tindakan menghasut, namanya itu makar. Menghasut terhadap pemerintahan yang sah untuk diadakan penjatuhan secara inkonstitusional, secara tidak konstitusional, begitu. Oke, jadi kalau definisinya seperti itu, pernyataan Pak Saiful Mujani itu termasuk makar. Dijelaskan dulu apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Mujani itu. Videonya panjang sebenarnya. Ya. Jadi di hutan kayu itu, Bang, mereka ada forum halal bihalal pengamat. Ya. Jadi itu diinisiasi oleh Bang Ray Rangkuti. Ya. Sama Profesor Ubedillah Badrun kalau nggak salah, untuk merespon pernyataan Pak Prabowo beberapa waktu sebelumnya yang lagi rame isu dana Soros itu loh, Bang. Ya. Nah, sama kritik-kritik yang menurut Pak Prabowo ini sudah over. Ya. Ya kan? Jadi menurut Pak Prabowo ada pengamat NGO yang apa-apa pemerintah salah aja. Dia bilang saya tahu siapa pendananya dan lain-lain, nanti kita akan tertibkan. Nah, kata tertibkan itu yang membuat para pengamat nih, wah ini momok banget ini, ya kan? Itu kan kata bersayap. Ya. Multitafsir. Padahal katanya cuma menertibkan. Biar tertib, diatur supaya menjadi lebih baik. Oke. Tapi karena latar belakang Pak Prabowo sebagai orang militer, atau mereka bilang nanti ini bisa diterjemahkan oleh bawahannya dengan cara yang lain. Maka jadi muncullah halal bihalal itu. Para penafsir ini mungkin pernah hidup di eranya Pak Soeharto. Oh iya, kalau Orde Baru kan, karena usianya kan. Sehingga mereka kenal tuh kata tertib. Bagi bahasanya Pak Soeharto seperti apa gitu. Dan mereka mau coba menyamakan dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo. Presiden Prabowo kan, tertib juga mungkin sama kayak zaman Orde Baru begitu. Jadi menurut Abang sama? Ya nggak sama dong. Maknanya kalau itu disampaikan di zaman Pak Soeharto dengan Pak Prabowo. Suasana kebatinannya kan beda. Zaman Pak Harto itu kan otoritarianisme. Kan. Zamannya Pak Prabowo ini kan zaman demokrasi reformasi kan. Demokrasi reformasi, sehingga sebenarnya semua orang boleh melakukan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Lebih dari itu kalau melanggar undang-undang ya dihukum kan begitu kan. Nah, nanti Abang bisa nilai ini melanggar undang-undang dan hukum atau tidak pernyataan Pak Saiful Mujani. Yang punya SMRC itu loh, Bang. Ya, nanti Bang Fijat bikin ceritanya. Jadi dia bilang kan mereka itu ada beberapa tokoh itu. Menurut saya mereka itu orang hebat semua sih, Bang. Ya kan, di dunia intelektual, akademis, ilmiah gitu tuh menurut saya keren. Cara mereka bicara itu aja saya tertarik juga waktu nonton videonya. Sebelumnya kan Ferry Hamsari. Jadi Bang Vincent tertarik sama mereka? Gaya mereka berbicara kelihatan gitu loh. Wah, ini orang-orang intelektual nih. Pemirsa, ini Bang Vincent ini lulusan filsafat. Ya, jadi S1 filsafat. Jadi orang filsafat itu memang orang-orang nggak kaleng-kaleng, Bang. Nggak kaleng-kaleng. Termasuk Bang Vincent juga nih kan. Ada Dr. Sukidi ngomongnya keren banget itu. Bagaimana dia mengatakan bahwa
sekarang itu kita di zaman hantu totalitarianisme. Kata siapa itu? Kata Dr. Sukidi, salah satu tokoh yang hadir. Lalu Hantu. kemudian Ferry Hamzari mengatakan perlu impeachment terhadap Prabowo dan Wakil Presiden. Lalu Saiful Mujani sepertinya merasa nggak bakal bisa impeachment. Karena apa? Senayan itu udah dikuasai oleh Pak Prabowo lah, karena koalisi kan gede di sana kan. Nggak mungkin kita impeachment. Kalau impeachment kan harus lewat DPR. Proses. Ada prosesnya. Dan itu konstitusional ya Bang ya, impeachment deh. Diatur dalam undang-undang. Diatur dalam undang-undang, kan ada pasal tentang impeachment kan. Lalu Saiful Mujani bilang tidak bisa. Gitu. Kita kasih nasihat Prabowo juga kayaknya nggak berguna. Sekarang nggak didengar atau apalah itu. Maka dia bilang cuma satu, bisakah kita ini mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Pak Prabowo? Itu makar bukan? Melanggar hukum nggak itu Bang? Pernyataan seperti itu. Ucapan yang jelas. Ucapan yang jelas. Ada rekamannya. Ada. Itu yang disebut sebagai upaya makar dengan rencana hasutan. Ya, jadi begini, setiap upaya-upaya yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak konstitusional, itu yang disebut sebagai makar. Termasuk hasutan-hasutan atau bicara-bicara. Pernyataan yang verbal seperti itu. Verbal yang di depan publik. Oke, karena ada dua versi Bang. Ada yang bilang kalau makar itu sudah harus melakukan aksi. Demo, datang bakar-bakar. Kan setiap aktivitas makar itu kan didahului oleh hasutan. Makar itu nggak akan ada kalau nggak ada hasutan. Orang-orang yang demo-demo yang bakar-bakar itu kan terhasut. Apa tiba-tiba mereka barang-barang ada ide turun dari langit membakar-bakar, kan tidak. Jadi kita bisa bilang ini hasutan untuk melakukan makar. Hasutan untuk melakukan makar itu udah bisa dikenakan karena sudah ada niat kan, begitu. Makanya begini, sebenarnya negara kita ini sekarang ini udah bagus banget sebenarnya, secara demokratis berkat reformasi kan. Begini, saya Bang Vincent, ini susah-susah gini, dulunya aktivis 98. Emang apa susahnya Bang? Ya nggak susah lah. Ya nggak, pokoknya ada orang susahnya kalau lah. Abang jalan itu dengan mobil yang ada tulisannya Deoli Payumara Law Officer Law Office ya. Wah itu orang itu yang tukang tahu depan itu aja Abang kenal, mereka kenal Abang. Kan maksudnya nggak susah Bang itu. Susahnya setiap orang kan beda-beda Bang Vincent. Nah, ini yang kita nggak tahu ya. Ya kan susahnya kan kita simpen sendiri. Susah-susah begini dulu aktivis. Aktivis 98, kita mimpin KBUI, Keluarga Besar Universitas Indonesia, KBUI. Itu kelompok mahasiswa organisasi yang di luar resmi, tapi yang pertama kali mengadakan demonstrasi. KBUI. 98 itu ya? 98. Jadi ada beberapa pimpinan tuh. Itu. KBUI sendiri kami yang cetuskan. Kita yang dirikan nama KBUI sendiri dengan beberapa kawan kampus mahasiswa yang udah senior ya. Soalnya dulu kan kita udah senior banget tuh di kampus itu kan. Karena kuliah ambil hampir 9 tahun nggak lulus. 7 tahun kuliah baru lulus hukum. Tahun ke-9 kuliah baru lulus psikologi. Makanya kita paling senior pada waktu itu. Abang disegan ya karena senior ya? Iya karena seniornya aja. Makan asam garam lah di kampus tuh ya? Nah, nggak terasi, kecap, campur-campur Bang Vincent. Oh ya, mengenai cerita tentang bagaimana Orde Baru itu begitu otoriter, suasana batinnya kita tahu. Makanya sekarang ini suasana batinnya berbeda. Ketika kita sudah diberikan koridor-koridor hukum yang demokratis, kemudian hak berpendapat yang demokratis, termasuk hak berpolitik yang demokratis, saya rasa ini tidak ada lagi yang namanya otoritarianisme. Semua diatur oleh mekanisme politik melalui perangkat-perangkat politik yang ada, yang diatur dengan undang-undang, perangkat perundang-undangan yang lengkap sekarang ini, hampir lengkap, yang bisa disebut sebagai negara demokrasi yang terbaik. Dan tidak satupun pejabat negara yang bisa seenak ya, karena tidak bisa. Kalau tidak dipilih oleh rakyat, tidak akan pernah bisa menjabat. Bagi pimpinan-pimpinan level-level yang sebagai eksekutif utama kan, dan juga di DPR juga kan begitu. Kecuali yudikatif ya. Mereka udah ada sononya begitu. Tapi yang jelas sekarang ini demokrasi udah paling baik. Terus atas dasar apa
kemudian beberapa pengamat ini berbicara seolah-olah ada suasana Totalitarianisme. yang seperti zamannya Orde Baru. Rasanya bukan karena itu. Terus karena apa, Bang? Ya karena nggak dapat kue kekuasaan kan. Bisa jadi salah satu faktor pencetusnya. Oke. Faktor lain ada sakit hati atau malah di wilayah politik mereka nggak dapat pasar. Begitu. Ini Tapi kan mereka pengamat-pengamat hebat. Iya. Tapi kalau sampai mereka bilang ada tadi apa pertama hantu totalitarianisme. Nah, itu harusnya kan adanya di Orde Baru itu. Iya, Ya dan kan? mereka bilang ya bekerja lewat tirani, berarti pemerintahan tangan besi dong. Iya kan begitu kan? Iya, sama adanya teror-teror. Iya, kan itu kan yang ada di Orde Baru semua kan? Iya. Di zaman sekarang kita nggak lihat itu ada. Kecuali kasusnya si siapa? Andre Yunus. Itu harus dibuktikan itu ya, memang kita harus udah bahas diuji. kan analisanya Ya. itu ya. Tapi selebihnya tidak ada itu. Ini berjalan baik-baik saja ini negara begitu. Tapi karena kita bisa bandingkan zaman Orde Baru sama sekarang. Zaman perangkat undang-undangnya yang dulu sama sekarang udah berbeda jauh, Bang Vincent. Jadi kita udah rasanya kita pun nggak ada ditekan-tekan sama siapapun juga nih, kita hidup merdeka aja nih, saya merdeka aja hidup tuh. Kesana merdeka, kesini merdeka, nggak ada pikiran-pikiran negatif. Kecuali negara ini tiba-tiba terjadi tirani mendadak, di mana perangkat-perangkat politik tidak digunakan oleh pemerintah. Langsung bypass semua tuh kan, atas dasar otoritarianisme kan. Tapi kan itu nggak ada. Setiap perangkat pemerintahan yang sekarang ini, baik eksekutif yang utama, presiden dan wakil presiden, berjalan berdasarkan undang-undang. Kalau dibilang indikasi itu ada, misalnya tadi teror kita itu perasaan orang-orang itu aja. Lalu keputusan Pak Prabowo masuk BOP tanpa diskusi dengan ini, lah itu kan memang itu kecenderungan itu wilayahnya eksekutif. Mau perang disuruh perang, ya perang kita. Ketika eksekutif bilang begitu, itu wilayahnya eksekutif. Udah pernah dengar Donald Trump? Itu kan dia dipilih secara demokratis kan, tapi rakyatnya bisa apa? Kalau dia perintah perang ya perang begitu. Sama kayak presiden yang di sini juga. Kalau dia perintah perang ya perang kita. Begitu. Nanti pertanggungjawabannya di DPR. Kalau dia kemudian partainya berkuasa penuh, ya sudah, disuruh perang, DPR setuju, jalan kita perang. Ya kan, berangkat perang kan, bawa senjata. Cuman kan kita berdua umur udah tua, Bang Vincent, masa pegang senjata? Iya, kita megang apa dong, Bang? Ya omongan aja kita pegang. Tapi gini, Bang, orang kalau ngangkat kasus Andre Yunus itu kan awalnya kan dari revisi Undang-Undang TNI itu kan. Ya. Ya kan, ada upaya untuk mereka bilang, kalau saya bilang sih kayak fungsi ABRI versi baru. Bentar, ini salahnya presiden bukan? Kan enggak juga. Belum tentu kan? Harus diuji dulu lewat persidangan. Jangan langsung berprasangka negatif juga. Oh ini ulah pemerintahan. Ya jangan gitu dong. Kan ada yang namanya perilaku segelintir orang, sekelompok orang yang kemudian bisa menjadi pola-pola bertindak makar dengan cara-cara yang bertentangan atau kontra spionase atau orang iseng atau orang macam-macam, kan ada itu. Tapi semuanya kan diujinya nanti di persidangan. Setelah itu ketahuan baru kelihatan tuh. Saksi bilang apa nanti kan. Tapi secara umum tidak ada persoalan-persoalan yang kemudian bisa mengganggu jalannya negara. Karena negara ini sudah berjalan dengan mekanisme demokratis. Jadi menurut Abang pernyataan Profesor Saiful Mujani itu itu indikasi makar? Indikasi makar dong. Kan hasutan, apalagi di depan publik. Kan orang tahu, kalau kita dengar, kan orang macam-macam nih Indonesia nih. Kalau dengar, harus gulingkan pemerintahan, harus gulingkan Prabowo. Lah kan kita pemilih. Lah kan kita tersinggung juga. Ente ngapain ngomong begitu di depan publik? Pemilih kok nggak ada yang teriak-teriak seperti itu? Pemilih pun kalau mau menggulingkan Prabowo kan harus ada mekanismenya di DPR. Dan kayaknya mereka bukan pemilih Prabowo. Ya itu kita nggak tahu ya. Kan itu kan pikiran kita, bukan pemilihnya. Tapi kita nggak tahu kan. Tapi yang begini-begini udah nggak zamannya nih. Pikiran-pikiran yang naif begini. Ya. Jadi kalau yang masih zamannya tuh, mari kita impeachment. Tapi impeachment itu kan orang politik. Orang partai yang kerja. Partai-partai yang kerja. Bukan orang per orang. Bukan pengamat ya? Bukan pengamat. Dia suruh, masa pengamat nyuruh orang partai suruh kerja impeachment. Tapi presiden pun bisa diimpeach kalau terlihat bahwasanya presiden tidak menjalankan tugas-tugas kenegaraan secara baik. Yang kita bisa persangkakan melanggar hukum.
Dan itu ada pasalnya kan? Dan itu ada pasal-pasalnya. Tapi kan kita nggak ngelihat ini. Selain pikiran-pikiran segelintir orang yang berpikiran negatif. Nah, itu dia. Kalau kita kan nggak pernah pikiran negatif. Tadi abang bilang, masa mereka suruh partai kerja untuk impeachment? Nah, yang jadi pertanyaan saya bang, kenapa ketika pernyataan seperti itu muncul, nggak ada partai-partai koalisi Pak Prabowo yang bicara? Di mana? Di kelompok ini? Enggak, di ruang publik. Ya karena semuanya berjalan sesuai mekanisme yang sudah ada dalam undang-undang. Bukan, maksudnya kan mereka koalisi, teman gitu. Iya. Ini temannya diserang, pada diam semua. Diam semua. Ya, mereka, belum ada pernyataan ini loh. Ya, ini mereka nggak berani ngomong itu. Kenapa? Takut ya kan, sama biarkan yang eksekutif yang ngomong. Tapi kan eksekutif juga nggak ngomong juga kan. Presiden maksudnya sama Wapres. Udah diomongin ke kan mereka emang membalas kan diem-diem aja. Baru hari ini Pak Prabowo ngomong. Iya, hari ini Pak Prabowo kan menjelaskan. Ya. Hari ini juga baru kita bicara. Cuman kan kalau analisa kita sebagai mantan aktivis 98 yang sudah kita tahu keadaan 98 ke belakang sama sekarang, kita kan bisa membandingkan suasana kebatinannya. Berbeda. Yang ini demokratis, ini otoriter. Kok boleh kita ngomong di zaman Pak Harto tuh hantu belau, otoritarianisme. Kita harus nggak perlu impeach, kita gulingkan. Kan begitu. Zaman Pak Harto kan begitu semua bahasanya kan. Usia dia 15 tahun memerintah. Karena gitu apa? Karena dia menjabat 30 tahun lebih. Iya kan, tanpa undang-undang diatur aja terus. Ada kooptasi politik yang dijalankan oleh Pak Harto kan. Tapi kalau ini kan periode cuma dua kali. 2 kali 5. Diatur oleh undang-undang, semua patuh. Dan tidak ada yang bisa melanggar itu lagi. Tidak ada yang bisa melanggar itu. Kita ini bukan pendukung Pak Prabowo, bukan pendukung Pak Pres, bukan pendukung juga partai politik. Kita ini orang-orang netral aja yang melihat ini sebagai manusia merdeka, kata Pak Said Didu. Ya, kita ini merdeka, kita bisa berpikir apa aja, tapi kita ada tata krama dalam berpikir. Kalau kita rasa ini baik-baik saja, ya baik-baik saja. Kita rasa sudah nggak baik, berarti ada yang melanggar undang-undang. Tapi kan kita nggak dapat perasaan-perasaan seperti itu di zaman sekarang, di pemerintahan yang berjalan. Oke, tadi abang bilang itu hasutan makar. Tapi menurut Pak Saiful sendiri, dia kan klarifikasi hari ini, itu bukan makar. Apa itu? Itu sikap politik. Oh, itu bahasa ngeles dong. Kita kan bahasa hukum. Dia pakai bahasa politik boleh-boleh aja. Iya, kita lagi pakai bahasa hukum karena pertanyaannya kan hukumnya bagaimana? Secara hukum itu termasuk hasutan makar. Secara politik dia ngeles. Nah, orang politik kan ngeles dia. Tapi kan dia apakah orang politik apa enggak? Kita nggak tahu. Dia pengamat politik sih. Ya pengamat politik, tapi kan nggak boleh gitu ngomongnya. Iya, peneliti, pengamat politik. Ya, banyak peneliti. Di Indonesia ini ada ribuan peneliti. Salah satunya mau tahu siapa? Rismond Sianipar. Benar. Iya. Iya. Roy Suryo juga kan? Iya, kan peneliti mereka itu kan. Ya kita nggak apa masih peneliti. Oke. Jadi kalau dibilang itu sikap politik secara mereka hukum, partainya apa? Sikap politik itu. Bukannya setiap orang secara individu demokrasi. Iya, kan ada batasan-batasan kalau sikap politik itu. Diatur undang-undang. Oke, jadi kalau ada batasan-batasan politik, ada batas-batasan pelanggaran hukum, ya oleh undang-undang juga. Jadi kalau saya nggak suka Pak Prabowo atau saya lihat tuh nggak benar nih cara dia mengendalikan pemerintahan ini atau menjalankan pemerintahan ini, terus saya nggak suka, saya menyatakan sikap politik, ayo kita gulingkan Pak Prabowo. Itu salah bang? Salah dong. Karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang menggulingkan Pak Prabowo, kecuali impeachment. Kalau menggulingkan tanpa, kan kita bilang menggulingkan yang inkonstitusional itu adalah makar. Begitu. Berarti percuma mereka ngomong tentang demokrasi segala. Iya betul. Kalau mau bukan kata menggulingkan, tapi impeachment. Tapi harus di gedung DPR. Lewat partai-partai di DPR. Kan satu pengamat bilang gitu, kita impeachment kan. Silakan aja. Kalau Anda adalah orang politik benar-benar sebagai orang partai. Tapi apa orang partai mau dengar? Iya, tapi kalau Anda orang biasa, Anda bilang impeachment, orang partai nggak dengar ya nggak jadi. Karena impeachment kan mekanisme politik dengan partai politiknya. Anggota dewan. Tapi kalau kita orang biasa, kita impeachment, ya kita ngomong-ngomong aja lah impeachment. Itu masih masih koridor. Belum ada makarnya, masih koridor posisi undang-undang kan. Undang-undang ketatanegaraan kan. Tapi kalau kita gulingkan tanpa embel-embel impeachment segala macam, pokoknya kita gulingkan, yaitu upaya makar. Karena ketika menggulingkan, itu adalah bahasa yang sifatnya tidak mengikuti kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang ada.
Artinya kan bertentangan dengan undang-undang. Karena langkahnya kan inkonstitusional, ya makar dong. Oke, kalau kita di kehidupan sehari-hari kan kalau ada orang yang kita tidak suka itu kita pingin sekali pinggirkanlah orang ini gitu ya. Dari komunitas kita misalnya. Ya. Nah, kalau yang disampaikan Pak Saiful Mujani itu upaya menjatuhkan Prabowo atau makar tadi itu, Bang? Iya, itu termasuk upaya makar terhadap pemerintahan yang sah. Itu hasutan. Kenapa? Kenapa disebut hasutan? Karena disampaikan di depan publik. Jadi bukan sikap politik. Bukan dong. Kalau sikap politik itu impeachment, sikap politik. Tapi harus bicara kepada partai yang ada wakilnya di dewan atau bicara sama anggota dewan, memberikan nasihat kepada dewan, "Halo, kita impeachment." Itu legal. Ada undang-undangnya. Ada pasal-pasalnya. Oke. Kalau menggulingkan tanpa acara-acara ini ya berarti kan acara-acara yang sifatnya tidak sesuai konstitusi. Ya berarti ini kan makar. Berarti sama dong waktu forum Purnawirawan Jenderal itu Ya. memakzulkan Gibran itu sama? Sama aja. Makar juga itu? Iya, tapi kalau memakzulkan ini kan ada kata memakzulkan itu kan adanya di undang-undang. Pemakzulan. Oh, pemakzulan. Ya, kan legal-legal aja Dan mereka waktu itu sempat ke DPR juga. Iya kan ke DPR kan? Tapi mentah. Mentah kan? Nah, makar ini akan disebut makar kalau pemerintahan yang sah kemudian membuat laporan polisi. Oh, tapi Pak Prabowo kayaknya enggak. Ya kan enggak, dia kan taat hukum juga. Ini kan ini kan cuma omongan ini, cuma kan disampaikan publik. Kalau kemudian tiba-tiba menimbulkan kegaduhan dan terjadi hasutan tadi menjadi tindakan-tindakan makar yang praktis di lapangan, masuk. Bukan Prabowo yang melaporkan, polisi yang bekerja. Lewat apa? Lewat laporan pendapatan bahwasanya ada upaya makar nih terhadap pemerintahan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dan mereka itu bisa terjadi lapangan, bisa kena jerat. Oke. Pak Prabowo hari ini di hari yang sama, kalau tidak salah Pak Saiful itu tadi siang apa pagi gitu, klarifikasi lalu muncul juga pernyataan Pak Prabowo. Saya nontonnya di sore tadi. Dia mengatakan ya kalau memang pemerintah tidak baik atau dinilai buruk, ya silakan diganti. Tapi dengan cara yang konstitusional. Ya itu kan udah benar. Normatif tapi memang harus begitu jawabnya, Bang, ya? Normatif hukum. Iya. Dan sebelumnya dia kayaknya Pak Prabowo itu tahu bahwa ada upaya-upaya untuk menjatuhkan dia. Karena dia udah beberapa kali, Bang, menyebut itu. Sebelumnya dia bilang, kalau tidak suka sama saya, ya sabar dong. Ya. Tunggu di 2029. Betul. Tapi persoalannya di 2029 ini sampai sekarang aja menurut sejumlah survei, dia masih tokoh paling kuat, Bang. Iya. Orang-orang ini frustrasi. Gini, Pak Prabowo ini secara karisma kuat, secara strong leader kuat. Ini karisma dulu, strong leader kan. Kepemimpinannya tadi kan strong leader tadi kuat. Apalagi itu memimpinnya demokratis, ya kan. Merangkul rakyat, merangkul. Apalagi coba. Pro rakyat juga, Bang. Siapa? Pak Prabowo. Ya kelihatannya pro lah. Contohnya program MBG. Ya itu udah pro juga tuh MBG itu. Tapi banyak yang kritik itu MBG. Ya karena di bawah ini kan kadang-kadang kan nggak sesuai dengan harapan. Gitu. Para pelaku di bawah ini kan di middle down kadang-kadang maunya untung aja. Jadi kalau ada suara-suara menjatuhkan Pak Prabowo berusaha untuk mendelegitimasi atau mendegradasi sosoknya sebagai pemimpin negara ini, itu sebenarnya ada apa, Bang? Karena kalau kita ya yang di luar circle mereka itu kita melihat baik-baik aja. Kita ini kan walaupun kita orang yang sebenarnya apolitik, artinya kita bebas merdeka, tapi kita mengamati kondisi sosial politik masyarakat, kondisi sosial politik kenegaraan. Ya, jadi yang kita dapat ini nggak ada persoalan apa-apa. Nah, kalau Abang bilang kita ini baik-baik aja, indikator versi Abang itu apa? Bahwa negara ini baik-baik aja. Negara ini baik-baik aja. Bang Pinjat pulang malam jam 2 malam itu aman gak ya? Aman. Bangun siang aman gak? Aman, Bang. Ya itu kan baik-baik aja berarti. Kan kita bisa ngukur pribadi kita juga. Kita pulang malam aman nggak aman. Makan sehari 3 kali masih bisa. Beberapa yang kurang mampu yang makan sehari 2 kali juga kadang-kadang ada yang bantu, ya kan. Belum ada yang teriak kesusahan makan. Kita kan belum mendapat ini di lapangan ini kan. Kelompok-kelompok sosial yang kelaparan. Ada MBG paling enggak 1 anak makan sehari sekali bergizi cukup kan begitu.
Berarti kan aman-aman aja. BBM nggak naik kemarin. Ya, kalau kita kadang-kadang itu paling aman tuh, kadang-kadang marah-marah. Kalau istri nggak marah-marah itu ya. Makanya kita bilang ada kesusahan-kesusahan hidup kan. Yang sifatnya personalan begitu. Jadi bagaimana Bang? Maksudnya bagaimana kita menyikapi suara, karena banyak sekali Bang. Jadi kita rasanya kayak bising sekali. Makanya sebenarnya ini kan suara segelintir orang kecil yang nggak banyak, tapi disuarakan dengan gaung publikasi media. Sehingga seolah-olah menjadi besar. Tapi bukan cuma sekarang. Dari zaman dulu tuh begitu juga. Dari zaman Orde Lama itu kan masif. Pemerintah Orde Lama itu ada PKI-nya juga tuh. Ada Masyumi segala macam itu kan. Kemudian yang partai yang berkuasa atau partai yang hidup itu kan punya koran-koran tuh. Koran kertas tuh kan. Bahkan ABRI pun punya majalahnya. Punya korannya juga. Jadi kan semua berpropaganda tuh di koran-koran. Cuman kan nyampainya kadang-kadang siang baru kita baca tuh. Terus sekarang kan propagandanya kan sosmed. Digital. Jam ini dikeluarin, beng, toto ngeblas ke semua orang bisa baca. Kadang-kadang random. Ya jadi sekarang lebih masif sebenarnya. Tapi yang ngomong sedikit. Tapi punya pengaruh. Begitu. Jadi kita beranggapan hanya orang segelintir aja yang nggak puas dengan pemerintahan, yang punya pretensi negatif. Pandangan-pandangan negatif. Tapi kalau kita dengar Bang, pernyataan-pernyataan mereka di halal bihalal itu, saya pernyataan di mana? Di halal bihalal. Nah, kalau pernyataan halal bihalal harusnya kan nyanyi-nyanyi, salam-salaman, bicara tentang sukacita, bicara tentang persahabatan, kedamaian, kan itu halal bihalal. Ini masalah halal bihalal pengamat Bang. Oh iya kan, walaupun pengamat juga begitu namanya halal bihalal kan, senyum-senyum ini. Sebenarnya halal bihalal itu jangan cerita politik lah sebenarnya. Nggak berat-berat ya. Iya, kalau yang kita enteng-enteng. Halal bihalal ke tempat Bang Deo itu cerita, tuh di bawah itu ada ikan, jenis gitu ya. Iya begitu ngobrol. Santai. Iya, anak udah gede belum? Iya. Udah. Sekolah nyaman. Sekolah di mana? Ada yang udah kerja belum? Udah kerja belum? Istri gimana, sehat? Masih betah? Masih. Udah, itu aja. Iya, halal bihalal tuh sesantai itu. Santai dong kalau halal bihalal. Tapi halal bihalal nyeritain orang, gibahin orang yang jelek-jelek itu bukan halal bihalal tuh. Perkumpulan. Kemudian kan gini Bang, orang kait-kaitkan dengan ada sekelompok pengamat di sini. Terus di sana juga ada sekelompok oposisi. Pak Said Didu dan kawan-kawan. Termasuk Pak JK juga yang dia meramalkan, memprediksi akan terjadi chaos di bulan Juli Agustus. Ini kira-kira ada benang hijaunya nggak Bang? Benang hijau, benang merah, benang gusut? Benang hijau Bang, benang hijau. Kan benang merah udah mainstream. Kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas kan setiap masa, setiap pemerintahan selalu ada kelompok oposan. Nggak cuma di Indonesia, di seluruh negara yang demokrasi selalu ada oposan. Bahkan dalam negara kerajaan pun ada oposisi. Bedanya? Dengan oposan yang ada di Indonesia? Sama aja, nggak ada bedanya. Sama-sama ribut aja begitu. Ribut mau jatuhin pemerintahan. Di Israel tuh partai oposisinya kan ribut aja tuh, ya kan? Mau jatuhin Perdana Menteri. Sama juga di Indonesia, sama aja. Jadi kita anggap itu biasa, masih hal yang wajar. Jadi ada oposan yang menceritakan pemerintah harus begini-begini. Tapi kalau sampai si oposan itu menceritakan nanti ada prediksi, ada chaos, dan kemudian ada kita harus menggulingkan pemerintahan yang sekarang dengan cara-cara yang tidak legal. Ini makar. Ya, yang satu hasutan juga. Kita kan nggak pernah bisa prediksi 6 bulan ke depan ada apa sebenarnya. Intelijen pun nggak bisa memprediksi secara baik itu 6 bulan ke depan ada apa. Kalau Pak JK prediksinya, kenapa dia sampai sebut bulan itu karena dari defisit APBN Bang. Ya jangan begitu ngelihatnya. Defisit APBN tidak bisa mencerminkan 6 bulan ke depan seperti apa. Sekarang defisit, tapi kita belum tahu ini defisit apa enggak. Tahu dapat talangan dari Jepang. Kan ke defisit lagi. Pak Prabowo kemarin ke sana. Nyari muter-muter dapat
hadiah, hibah dari Korea. gitu. Jadi orang-orang yang ngomong seperti ini orang-orang pesimis sebenarnya. Yang Bahaya. nggak tahu di dalam pemerintahan tapi pesimistik. Atau emang oposan. Tapi kita nggak sebut nama ya siapa yang ngomong-ngomong seperti itu. Tapi orang-orang yang prediksi akan ada begini itu orang-orang pesimistik. Iya, masa kita pesimis, ketakutan itu banyak ininya pengaruh setan. Nah, kita rohani dikit lah kita ngomong lah Bang Vincent. Iya, abang pendeta lama-lama. Tapi pendeta kan Bang Deo ya? Tadinya. Kan nggak diakuin. Tapi mau jadi pendeta. Oh, kalau mau jadi pendeta mau. Mau. Tapi dengan perilaku kita siapa yang mau ngakuin kan gitu. Udah dah. Umat terpecah belah nanti, mencar-mencar gitu. Oke. Nah Bang, kalau kita lihat kan, kita kan nggak gaptek amat, nggak tertutup amat terhadap banyak informasi, peristiwa yang ada itu kan. Kita mulai dengan misalnya yang menurut, kalau dari perspektif pemerintah yang akan mengganggu gitu. Munculnya Tio Ardianto, Ketua BEM, Presiden BEM UI, itu yang Gajah Mada. Yang itu memang dia memang dari hati nuraninya tuh. Dia kayak Wiji Tukul itu modelnya. Walaupun dia cuma muncul sekali menceritakan itu kalibernya udah kayak Wiji Tukul sebenarnya sih. Siapa tuh tadi Ketua BEM itu? Tio Ardianto. Iya, karena dia menyuarakan hati nurani dia sendiri. Nah, contohnya kan kayak dulu yang hilang itu Bang Wiji Tukul ya. Yang sekarang masih hilang tuh. Masih Bang. Ya. Kalau sekarang pun ada, umurnya mungkin udah 65-an ya. Seangkatan abang lah ya? Enggak, di atas aku. Di atas abang ya? Iya. Wiji Tukul. Saya baca itu sedih banget itu perjalanan hidupnya. Hilang, ketemu istri anaknya ngumpet. Ya, kasus waktu dikejar-kejar ya kan, gara-gara PRD itu kan. Betul. Tahun 95, 94, 95, 96 tuh kan. Betul. Kita ngikutin juga tuh, dia lari ke Kalimantan, balik lagi ke Jakarta, ngumpet di sana, ngumpet di sini. Dan hilang sampai sekarang. Dan hilangnya nggak tahu di mana, atau pulang ke rumahnya, besoknya udah dia pergi, nggak pulang-pulang. Iya, itu pertemuan terakhir sama keluarganya. Istri dan anaknya waktu itu. Pamitan dia. Jadi kemarin Wiji Tukul. Oke. Tio Ardianto. Terus tiba-tiba ada kasus Andri Yunus, lalu BOP. Ya. BOP ya Bang ya. BOP itu kan kebijakan negara, kebijakan pemerintah. BOP, MBG diganggu banyak lah gitu. Ya. Menurut Abang apa ya? Sebegitu banyak orang nggak suka sama Pak Prabowo ya? Enggak sih, dikit aja. Tapi berisik. Maksudnya vokal suaranya gitu. Ya, enggak, dikit lah. Yang merasa nyaman juga banyak. Ya kan? Termasuk kita ini lah. Ya, anak-anak SD yang makan MBG itu kan nyaman aja tuh, happy. Coba kalau kita ke sekolahan tuh kan, dapat makan, mereka udah tungguin tuh di kampung-kampung tuh. Gitu. Suka kok mereka. Berarti sebenarnya kalau saya ngebaca dari pernyataan-pernyataan para pengamat itu, saya lihat mereka tuh kayak punya satu kegelisahan yang sangat besar. Mungkin mereka berpikir untuk negara kita kali. Walaupun nggak menjabat, nggak berkuasa, tapi kan mereka berpikir untuk negara kita harus bagaimana gitu. Bagus dong. Walaupun pesimistik. Terlalu utopis mereka itu ya. Ideal yang... Apa tuh utopis Bang Vincent? Ya sesuatu situasi yang sangat ideal Bang. Nah pemirsa, kata utopis itu artinya. Karena banyak pemirsa yang belum mengerti kata utopis ya. Oh iya, jadi mengharapkan suasana yang situasi negara yang ideal banget. Ideal. Di bumi. Dan itu yang bikin mereka gelisah. Ya ideal tuh cuma ada di surga Bang Vincent. Itu dia, idealisme Plato berarti. Iya, idealisme rohani juga adanya di surga aja. Kalau di sini kita nggak ada ideal ini kita nih. Iya, tapi kan juga belum pernah ada yang pergi ke surga terus balik lagi cerita kan Bang. Tapi menurut Abang, kalau orang bilang Pak Prabowo itu temperamen, militeristik, otoriter. Pak Prabowo itu zaman dulu juga udah temperamen. Semua orang tentara itu temperamen. Rasional temperamen namanya. Temperamen tapi rasional. Kenapa rasional? Karena mereka pegang senjata juga kan nggak boleh nembak sembarangan. Tapi pegang senjata. Tapi kan temperamental. Temperamen itu bagian dari kategori emosi. Yang sifatnya stabil sebenarnya. Kecuali temperamental. Itu ditambahin tuh temperamental tuh ada ledakan-ledakan dikit. Tapi semua tentara setelah lulus ujian masuk tentara, mereka harus temperamen. Tapi ketika dipakai senjata kan mereka rasional, nggak emosional. Dia jaga tuh senjatanya sebagai istrinya, nggak boleh nembak sembarangan orang kan? Hanya untuk perang kan?
Nah itulah disebut temperamen ketentaraan, dan semua tentara temperamen. Dan kalau lihat reaksi Pak Prabowo setiap ada kritik dan lain-lain itu, kan ada yang bilang anti kritik Pak Prabowo. Enggak lah, kita suka kritik-kritik juga. Ya di sini juga beberapa kali. Iya, nggak pernah itu Prabowo nyaut-nyaut, wong dia nggak denger. Bukan anti kritik, ya karena beliau kan punya banyak pembantu juga Bang ya. Iya kan. Ya kalau dia semua yang dengerin capek. Ya, capek juga. Makanya dia kan ngambil pusing sebenarnya itu. Donald Trump baru kemarin bilang, lu kritik-kritik gua nggak ambil pusing, bodoh amat, kata Trump. Itulah pemimpin, ngambil keputusan tanpa mikirin pikiran-pikiran banyak orang yang pesimistik. Tidak ada pemimpin yang bisa menyenangkan semua orang. Iya, nggak ada. Selama dia yakin bahwa apa yang dia lakukan menuju sesuatu yang lebih baik. Betul. Suami istri pun nggak selamanya kan bikin senang masing-masing kan. Ada aja berantemnya. Yang bikin susah. Renggang-renggang dikit, balik lagi. Iya. Nggak pernah berantem Bang Vincent? Oh sering Bang. Oh saya nggak pernah. Wah, aman-aman aja. Karena abang nggak pernah pulang. Oke Bang, jadi apa yang kita mau sampaikan ke masyarakat soal seruan-seruan ya menurut begini, abang tadi makar ya, walaupun menurut ada hal-hal yang tadinya kritik tapi offside menjadi makar karena ternyata isinya adalah hasutan. Hasutan makar adalah cerita-cerita omongan di publik, pernyataan publik yang sifatnya melakukan langkah-langkah mengganti pemerintahan tanpa jalur yang sah. Salah satunya dengan menyatakan menggulingkan pemerintahan, menggulingkan presiden dengan caranya sendiri, suka-sukanya dia. Dan ada hasutannya, itulah disebut makar. Makar itu menjatuhkan pemerintahan yang sah secara tidak konstitusional, secara tidak legal. Jadi gitu ya pemirsa, setiap orang bisa ngomong apa aja, tapi kan tidak semua orang punya magnet kekuasaan untuk menarik begitu banyak orang supaya mengikuti apa yang dia katakan gitu kan Bang. Jadi ya kalau sejauh ini sih walaupun pernyataan itu untuk situasi demokratis seperti yang sekarang dianggap seperti ledakan yang lumayan, ya kan, karena kan generasi sekarang kan mungkin tidak merasakan apa yang terjadi di itu kan. Ketika ada orang suasananya bebas, kok tiba-tiba ada orang ngajukan makar, mungkin buat mereka apa sih ini gitu. Jadi apapun pernyataannya yang paling penting itu melihat realita gitu, bahwa negara kita belum sempurna, masih banyak kekurangannya, tapi rasa-rasanya apa yang kita jalankan sekarang itu pelan-pelan menuju sesuatu yang lebih baik. Gitu ya Bang. Amin. Terima kasih Bang Deo untuk obrolannya dari politik, tiba-tiba surga. Nanti kita undang Ustadz juga kayak Bang. Iya. Tapi abang yang wawancara. Iya. Nggak bisa ngomong kita nanti. Enje gitu aja. Tapi asik loh Bang ngobrol sama Ustadz. Aku kemarin sama Ustadz Fatullah. Iya. Gitu. Kita nanti mau ajak Ustadz Yusuf Mansur ke sini ngomong, karena dia kan rada-rada agak paham-paham juga soal politik ini. Iya. Gitu. Enggak, Yusuf Mansur. Politik paham, ekonomi paham itu, bisnis juga paham itu. Jangan ngomong gitu, nanti dia nggak mau datang Bang. Lah kan paham dia kan. Iya. Faktanya kan begitu. Iya, oke. Baiklah, terima kasih Bang Deo. Terima kasih Bang. Pemirsa, mungkin obrolan kita ini terlalu terlalu santai, terlalu nyeleneh, terlalu cengenges-cengenges, tapi ya menanggapi sesuatu yang menurut kita susah untuk diwujudkan, ya memang ditanggapi dengan santai-santai aja gitu ya Bang. Iya. Oke. Kita tunggu episode berikutnya dengan Bang Deo. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen mengedepankan ekspresi, mengedepankan estetika. kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.